Ya men, gue baru dari luar makanya masih pakai masker. Dan hari ini gue nggak seperti biasa, sama seperti sebulan setengah sebelumnya, nggak kemana-mana. Dan kampretnya hari ini gue nonton podcastnya Om Deddy. Penuh dengan konspirasi gila menurut gue. Menurut gua dengan teorinya Om Deddy itu semua bisa masuk akal. Apalagi kalau lu emang pecinta One Piece anime ya, dari Jepang juga anime One Piece itu pengarangnya Eiichiro Oda, dan banyak teori-teori yang keluar, contohnya fakta One Piece dan lain-lain, itu menceritakan tentang cerita dari si One Piece itu. Nah, ini uniknya Eiichiro Oda ini mengangkat sebuah film, gambar, kartun, anime dari cerita kehidupan sesungguhnya. Dan di suatu film itu, di anime One Piece itu ada yang punya kekuasaan tertentu, kayak admiral. Itu bisa dicontohkan. Ya, yang nonton One Piece, admiral itu apa? Dan menurut gua kalau Om Deddy itu lebih mirip dengan Akagami Seng. Iya. Bahasa pertama ya? Gak ada apa-apa. Hah? Gak ada apa-apa? Iya. Kan lihat jauh kan? Iya. Cuman batalin doang kan buka itu. Ini ibu ngapain? Wah, langsung buat kopi. Oh, kita teh aja nih, udah cukup. Makan Istri kurma. dan ibu yang Makan baik kurma hati. 2 aja sudah. Kan membatalkan aja. Tumben ayah buka di rumah pertama. Sama di rumah dulu, sama keluarga dulu. Merasakan sama anak istri dulu. Biasa seperti biasa di Mas. Bukan ada ini, bukan. Gak ada penghalang, ada corona. Mudah-mudahan di balik itu semua jadi obat semua. Amin. Itu bukanya ini aja. Ya, ini aja sama kurma, gorengan, udah. Wah. Gorengan juga udah hampir habis tadi mau belinya. Gorengan juga kesorean belinya. Oke men, di puasa tahun ini ada yang berbeda. Di puasa pertamanya ya bu, biasanya cuma bertiga, gua, adik gua, sama ibu. Tapi di tahun ini, lanjut bu. Bibi ya? Jakarta. Oh, Jakarta. Tapi tahun ini ditambah 1 personil yang biasanya dia di masjid. Dan untuk doa buka puasa ibu apal. Apa ayah aja? Ayah hafal buka puasa doanya? Apa? Coba. Itu mau buat saya. Buka puasa? Kalau mana kasut saya? No, kan ayah lupa. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana adanya turun? Panggil si Endut. Ya udah, jangan dibuka. Saleh. Oh. Kita nunggu berbuka. Bang, mau pakai jilbab ya? Ini juga nggak pakai jilbab, namanya kayak di rumah. Mau diapain? Gimana? Oh my god, saya tuh puasa Sambil nunggu buka. Nah, kok itu punya Bang? Gak jelas. Nah, tumben berempat kan ini? Iya. Biasanya kan ayah nggak ada. Udah ini kembali ke Berapa gimana? menit lagi? Puas nih. Ini aku. Ini lah ya. Ini kamu. Iya. Itu tinggal ininya aja diblokir.
Udah habis. Cah. Itu guys. Yadi yang beliin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahumma lakas dua di kamu dua suka. Selamat berbuka, lupa gua dari situ. Jangan lupa berdoa ya bagi yang menjalankan puasa. Jangan lupa berdoa sama jangan lupa sama doanya. Tadi ayah lupa. Tadi ayah lupa. Sekarang kita keluar sekarang. Tadi aku habis olahraga. Udah ya. Selamat makan dulu. Kenapa harus pakai kamera ini? Hah? Malamnya Coba. nggak ada rasa. Belum lah. Hai guys. Selamat berbuka buat kalian semua. Lihat dong yang punya channel. Anaknya dia makan berat. Ya gue lagi itu aja. Kalau lagi kagak mau gue makan habis itu. Ada ibu, tapi ibu nggak pakai jilbab. Ini pakai jilbab ibu. Kalau nggak pakai jilbab, nggak boleh dilihat gitu. Nggak kelihatan kok. Ini gak bakal dimasukin kok guys, tenang aja, gue cuma nyampah doang. Jangan dimasukin, udah sampai lo masukin, awas lu. Suruh sholat guys, no. Yang tadinya banyak tinggal segini nih. Ini ulah sih, sampai. Ayo dah yuk. Kenyang banget guys, alhamdulillah. Oh, kagak jelek banget ya di situ ya. Hitam. Gua putih. Putih. Abang putih. Ya, setelah dulu dah. Gimana gua? Kan ini bang. Hah? Ini tinggal 1 giga lagi. Banyak. Oh, 18 giga atau 17. Apa sih maksudnya? Tadi baru di Enggak. tadi ngambek guys gara-gara dia kan ngomong terus gue tuh emang gue patiin karena emang pas obrolan gak penting jadi gue patiin. Ini harus dimasukin kalau gue tadi dimasukin. Kenyang. Belum makan nasi. Enggak, itu cuma aku sayupon guys. ASMR. Emang kedengar gitu kalau kita ngomong di sini? Bener lah. Enggak. Gua enggak. Satu aja. Dengar kan? Gua mah ASMR itu, nggak ngerti. Gimana guys? Ya, gua udah bela-belain loh makan satu. Ah, bener. Gue sholat dulu guys. Gue udah naik ke atas. Gue sholat dulu ya guys. Kameranya gue pegang. Sholat bang, sholat bang. Ya sudah guys. Kita lihat dulu guys. Dih, kok kamar lu bagus bang? Sumpah apa gara-gara tadi mati lampu ya gue gak ngeliat bagusnya. Demi apa? No. Kinclong guys, glowing. Baru sadar muka gue bulat banget pakai ini. Udah mat, baca. Dah, bye bye. Balik lagi dengan bahas fakta One Piece. Ini sebenarnya ada yang gangguin. Emang ngapain dulu, ayo? Enggak tahu. Ikut-ikut aja. Enggak, aku mau buat kesimpulan dulu Ya buat udah di simpan orang ini. dengerin. Jadi balik lagi dengan bahas One Piece. Di cerita One Piece itu kalau emang lu nyimakin tentang bajak laut yang ya dengan Gold di Roger itu pernah menguasai lautan. Dan terlahir lagi ada namanya Monkey D. Luffy, itu yang tokoh utamanya di film One Piece. Tapi gua bahas di sini dengan teori Om Deddy. Nah, di One Piece ini ada kasta-kasta atau tingkatan-tingkatan kekuasaan yang dimiliki. Ada yang bajak laut biasa, yang krocol ya.
masyarakat biasa. Terus itu ada juga yang mimpin di suatu daerah dengan kekuatan apa, kayak TNI AL mungkin atau tentaranya gitu, disebut dengan admiral. Nah dia menguasai beberapa semua pulau di seluruh film itu. Tapi di atas admiral itu ada namanya petingginya admiral juga, itu flight admiral atau apa gua lupa. Kalau emang gua salah bisa lu kolom komentar, lu komen. Dan di atas admiral ada yang namanya Tenryubito. Tenryubito itu lebih dari admiral. Dia memiliki kekuasaan dengan tidak memiliki kekuatan, tapi dia punya uang untuk menguasai admiral gitu ya. Nah, kita nyambungin lagi ke teorinya Om Deddy yang tadi siang gua tonton. Itu kayaknya Om keren juga teori lu sama siapa? Reza Arab atau sama siapa temannya Reza Arab tuh, Dek? Eric Colim, bukan Eric Colim ya. Kita lihat. Tapi yang pasti itu dengan apa namanya? Elit global itu sama persis lah ya, Om. Gua nilainya, tapi ya kalau emang itu penilaian gua sih, nggak tahu kalau menurut kawan-kawan yang suka nonton One Piece juga. Tapi hampir sama dengan cerita alur One Piece itu sendiri. Ada elit global, ada suatu sistem struktural One Piece apa One Piece itu film One Piece, bukan One Piece ya, itu temennya Yonglek. Nah tadi yang sama Yonglek, Om Deddy tadi ngobrol sama Yonglek tentang teori kebodohan atau apa itu, lupa judulnya. Tapi yang pasti kok mirip dengan fakta One Piece atau film One Piece itu sendiri ya. Jadi cukup sekian kayaknya untuk di hari ini. Nah baru kamu ikutan nggak apa-apa. Kalau emang gua ada kesalahan ngutarain sesuatu hal ya, gua mohon maaf. Bisa lu kolom komentar kalau yang lu suka nonton One Piece juga, kolom komentar di bawah. Tapi yang pasti kesamaan lu Om tentang teori elit global gua miripin dengan Tenryubito yang ada di film One Piece. See you next time.